Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga para rekan kerja, pegawai administrasi, dan juga para mahasiswa yang saya sayangi. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi pada hari ini berjudul Pengembangan Resiliensi Diri sebagai Kemampuan dalam Menghadapi Tantangan. Setiap orang tidak terlepas dari berbagai masalah, mengalami keterpurukan atau kesengsaraan dalam kehidupan. Keterpurukan tersebut dapat berupa kehancuran rumah tangga, putus studi, karir yang tidak jelas, putus dari kekasih, bencana alam, usaha hancur, penahanan karena korupsi yang sering kita temui akhir-akhir ini, dan lain sebagainya. Ada yang tidak mampu menghadapinya, tetapi ada pula yang bisa bertahan. Sebagian orang bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Kemampuan untuk melenting atau bangkit kembali, bounce back, dengan sukses dari keterpurukan atau kesengsaraan ini disebut oleh Bernard sebagai resiliensi. Resiliensi sendiri dinyatakan oleh Grothberg adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah diri untuk mencegah, meminimalisir, ataupun melawan pengaruh yang bisa merusak saat mereka mengalami keterpurukan atau kemalangan. Menurut Bernard, resiliensi adalah suatu proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan. Faktor individual berfungsi menahan perusakan diri dan melakukan konstruksi diri secara positif, sedangkan faktor lingkungan berfungsi untuk melindungi dan meringankan kesulitan hidup individu. Hanner mengemukakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan individu untuk bangkit kembali dari pengalaman yang membuatnya tertekan secara emosional dan menemukan serta melakukan hal-hal positif untuk membantunya beradaptasi walaupun berada dalam situasi sulit dan tertekan. Martin dan Chatsworth mengatakan bahwa untuk mengidentifikasikan resiliensi diperlukan dua syarat, yaitu adanya ancaman yang signifikan terhadap individu berupa status high risk atau ditimpa kemalangan dan trauma yang kronis, dan kualitas adaptasi atau perkembangan individu yang tergolong baik, atau disebut individu yang berperilaku dalam competent manner. Luthans, Yosaf, dan Avolio mengemukakan bahwa salah satu kapital psikologi atau PSYCAP adalah PSYCAP resiliensi. Untuk waktu yang cukup lama, hampir semua penelitian dan terapan resiliensi dikaitkan dengan anak-anak beresiko, remaja bermasalah, dan keluarga yang tidak harmonis. Mereka yang dapat kembali ke kehidupan normal setelah menghadapi pengalaman yang traumatik disebut sebagai survivor dan dibanggakan sebagai individu exceptional. Kemudian, penelitian mengenai resiliensi beranjak untuk mengkaji keduanya. Pada siapa yang resilient dan apa saja karakteristik yang ditampilkan oleh mereka yang resilient. Seorang psikolog beraliran positif, Ann Maston, menemukan bahwa resiliensi berhubungan dengan keterampilan hidup sehari-hari dan kekuatan pribadi yang dapat diidentifikasi, diukur, dipertahankan, dan dipupuk pada seseorang dalam segala usia dan kondisi psikologis. Selanjutnya, Maston mengemukakan bahwa resiliensi tumbuh dari keseharian, sumber-sumber normatif manusia, dan memiliki implikasi yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi serta merupakan modal atau human capital seseorang dan masyarakat. Luthans mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas untuk melenting dari keterpurukan, konflik, kegagalan, bahkan juga dari peristiwa positif dan menantang, dari kemajuan dan peningkatan tanggung jawab. Jadi ada perubahan dari yang tadinya hanya dari kondisi-kondisi konflik atau yang tidak menguntungkan, sekarang beranjak kepada
juga hal-hal yang merupakan kemajuan dan tanggung jawab baru. Faktor-faktor resiliensi. Banyak peneliti berusaha mengidentifikasikan faktor yang berpengaruh terhadap resiliensi seseorang. Faktor tersebut meliputi dukungan eksternal dan sumber-sumber yang tersedia pada diri seseorang. Misalnya keluarga, lembaga-lembaga atau pemerhati sosial lainnya. Kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang seperti self-esteem, a capacity for self-monitoring, spiritualitas dan altruism. Dan kemampuan sosial seperti kemampuan mengatasi konflik serta kemampuan berkomunikasi. Rothbard sendiri mengemukakan faktor-faktor resiliensi yang diidentifikasikannya berdasarkan masing-masing sumber resiliensi. Ia menggunakan istilah I am untuk kekuatan individu dalam diri pribadi, I have untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, dan I can untuk kemampuan interpersonal. Mengenai I am, faktor I am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri. Faktor ini meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan dalam diri seseorang yang meliputi hal-hal berikut ini. Perasaan dicintai dan berperilaku menarik. Individu menyadari bahwa orang lain menyukai dan mengasihinya. Ia akan bersikap baik terhadap mereka yang menyukai dan mencintainya. Ia dapat mengatur sikap dan perilakunya jika menghadapi respon-respon yang berbeda ketika berbicara dengan orang lain. Mencintai, empati, dan altruistik. Individu mengasihi orang lain dan menyatakan kasih sayang tersebut melalui berbagai cara. Ia peduli akan apa yang terjadi pada orang lain dan menyatakan kepeduliannya melalui tindakan dan kata-kata. Ia merasa tidak nyaman dan menderita karena orang lain dan ingin melakukan sesuatu untuk menghentikannya, ingin berbagi penderitaan atau memberikan kenyamanan. Bangga pada diri sendiri. Individu mengetahui bahwa ia adalah seorang yang penting dan merasa bangga pada dirinya dan apa yang bisa dilakukan untuk mengejar keinginannya. Ia tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkannya. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup, kepercayaan diri dan self-esteem membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Maksudnya sini ada bangga dalam pengertian yang positif, bukan bangga yang berlebihan. Mandiri dan bertanggung jawab. Individu dapat melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menerima konsekuensi dari perilakunya tersebut. Ia merasa bahwa ia dapat mandiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Individu mengerti batasan kontrol mereka terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat-saat orang lain untuk mengambil tanggung jawab. Harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Individu percaya bahwa ada harapan baginya dan bahwa ada orang-orang dan institusi yang dapat dipercaya. Ia merasakan perasaan benar dan salah, percaya yang benar akan menang, dan ia ingin berperan untuk hal ini. Ia mempunyai rasa percaya diri, keyakinan, moralitas, dan kebaikan, serta dapat menyatakan hal ini sebagai kepercayaan pada Tuhan atau makhluk yang lebih tinggi. Butir yang kedua mengenai I have. Faktor I have merupakan dukungan eksternal dan sumber dalam meningkatkan daya lentur. Sebelum anak menyadari akan siapa dirinya atau who I am, atau apa yang dapat ia lakukan atau I can, anak membutuhkan dukungan eksternal dan sumber daya untuk mengembangkan perasaan selamat dan aman, yang mana perasaan ini meletakkan fondasi dan merupakan inti untuk pengembangan resiliensi. Bantuan dan sumber dari luar yang meningkatkan resiliensi tersebut, sumber-sumbernya adalah sebagai berikut. Trusting relationships atau mempercayai hubungan. Anak-anak dari segala usia membutuhkan kasih sayang tanpa syarat dari orang tua mereka dan dari pengasuh utama. Tetapi mereka juga membutuhkan kasih sayang dan dukungan emosional dari orang dewasa lainnya. Kasih sayang dan dukungan dari orang lain kadang-kadang dapat mengimbangi kurangnya kasih sayang dari orang tua. Struktur dan aturan di rumah. Orang tua yang memberikan rutinitas dan aturan yang jelas mengharapkan anak mengikuti perilaku mereka dan percaya anak akan melakukan hal tersebut. Aturan dan rutinitas tersebut terdiri dari tugas-tugas yang diharapkan mereka dikerjakan oleh anak.
Batas dan akibat dari perilaku tersebut perlu dipahami dan dinyatakan dengan jelas. Jika aturan dilanggar, anak perlu dibantu untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan tersebut salah. Kemudian beritahukan anak hal apa yang akan terjadi. Jika perlu, berikan hukuman, kemudian maafkan dan damaikan layaknya orang dewasa. Orang tua tidak akan mencelakakan anak dengan hukuman dan tidak akan membiarkan orang lain mencelakakan anak. Sebaliknya, jika anggota keluarga mematuhi aturan tersebut, maka berikanlah pujian. Role model. Orang tua, orang dewasa lain, kakak dan teman sebaya menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu dan memberi semangat agar anak mengikutinya, seperti bagaimana berpakaian atau bagaimana cara menanyakan informasi. Hal ini akan mendorong anak untuk meniru mereka. Mereka menjadi model moralitas dan mereka dapat mengenalkan anak tersebut terhadap aturan agama. Dorongan untuk mandiri. Orang dewasa, terutama orang tua, mendorong anak melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan berusaha mencari bantuan yang mereka perlukan untuk membantu anak menjadi mandiri. Mereka memuji anak ketika menunjukkan inisiatif dan kemandirian. Orang dewasa memahami temperamen anak sebagaimana temperamen mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyesuaikannya dalam mendorong kemandirian anak. Akses pada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan layanan keamanan. Anak-anak sebagai individu maupun keluarga dapat mengandalkan layanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak biasa dipenuhi oleh keluarganya, seperti layanan dokter dan rumah sakit, guru dan sekolah, layanan sosial, polisi, dan perlindungan kebakaran atau layanan sejenisnya. I can adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran melalui komunikasi dengan orang lain, memecahkan masalah dalam berbagai setting kehidupan, seperti kehidupan akademis, pekerjaan, pribadi, dan sosial, mengatur tingkah laku, serta mendapatkan bantuan saat membutuhkannya. Faktor I can merupakan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi faktor I can, yaitu berkomunikasi. Individu mampu mengekspresikan pemikiran dan perasaan kepada orang lain dan dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain serta merasakan perasaan orang lain. Kedua, kemampuan memecahkan masalah. Individu dapat menilai suatu permasalahan, penyebab munculnya masalah, dan mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Ia dapat mendiskusikan solusi dengan orang lain untuk menemukan solusi yang diharapkannya dengan seksama. Ia memiliki ketekunan untuk bertahan dalam suatu masalah hingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Kemampuan mengelola berbagai perasaan dan rangsangan. Individu dapat mengenali perasaannya, mengenal berbagai emosi, dan menyatakannya dengan kata-kata dan perilaku yang tidak melanggar perasaan dan hak orang lain atau dirinya sendiri. Ia juga dapat mengelola rangsangan untuk memukul, melarikan diri, merusak barang, atau melakukan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain. Individu memahami temperamen mereka sendiri, bagaimana bertingkah, merangsang, mengambil resiko atau diam, bergerak refleks atau berhati-hati, dan juga terhadap temperamen orang lain. Hal ini menolong individu untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, membantu individu untuk mengetahui kecepatan untuk bereaksi, dan berapa sering individu mampu sukses dalam berbagai situasi. Kemudian mencari hubungan yang dapat dipercaya. Anak dapat menemukan seseorang, misalnya orang tua, saudara, atau teman sebaya untuk meminta pertolongan, berbagi perasaan dan perhatian, guna mencari cara terbaik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Setiap faktor dari I am, I have, dan I can memberikan kontribusi pada berbagai macam tindakan yang dapat meningkatkan potensi resiliensi. Individu yang resilient tidak membutuhkan semua sumber-sumber dari setiap faktor, tetapi apabila individu hanya memiliki satu faktor saja, individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu yang beresiliensi. Misalnya,
individu yang mampu berkomunikasi dengan baik, masuk dalam hal can, tetapi tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain, dalam I am, dan tidak dapat mencintai orang lain atau I am, di dalam kategori tersebut, maka ia tidak termasuk orang yang beresiliensi. Luthans dan kawan-kawan juga mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan resiliensi pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor-faktor tersebut mereka klasifikasikan sebagai faktor aset atau resiliency asset, faktor risiko resiliency risk factor, dan faktor nilai atau values. Menurut Martin dan Reed, aset resiliency adalah karakteristik yang dapat diukur pada kelompok atau situasi mereka yang dapat diprediksikan hasil positifnya pada masa yang akan datang dengan kriteria hasil tertentu. Karakteristik tersebut adalah kemampuan kognitif, temperamen persepsi diri positif, kepercayaan, pandangan positif terhadap kehidupan, stabilitas emosi, regulasi diri, rasa humor, dan penampilan yang cukup menarik. Selanjutnya, Wallin dan Wallin menyampaikan aset yang hampir sama, termasuk insight, ketidakbergantungan, kedekatan dengan orang lain, inisiatif, kreativitas, rasa humor, dan moralitas. Penekanan utama dari aset resiliensi adalah pentingnya hubungan dengan orang lain, relationship based, terutama dalam konteks atau saat menghadapi peristiwa buruk atau negatif. Gorman meyakini pentingnya aset diri pribadi dan hubungan dengan orang lain dalam meningkatkan resiliensi. Seseorang yang mengenal talenta dirinya dan menemukan mentor yang efektif, maka akan berkesempatan melenting lebih tinggi dan sukses. Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat resiliensi. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Komalasari, Rita Widya Putri, Kamelia Ceria Candida Putri, Rania Nuraini, Putri Lokitasari, Dahlia Ratnasari, Nita Fitri Trianisa. Semuanya ini merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi UI, program sarjana. Dan juga Kurnia Lestari, serta penelitian yang dilakukan oleh Indah Kartikasani dan Hafuat Nasori, SGMC, dari Diponegoro. Faktor resiko resiliensi adalah penyebab-penyebab yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya hasil yang tidak diharapkan. Sering juga disebut sebagai vulnerability factors. Yang termasuk di sini adalah pengalaman-pengalaman yang merusak dan kegagalan fungsi tertentu, seperti ketergantungan alkohol dan obat, pengalaman traumatik. Resiko ini bisa saja diperoleh dari pengalaman yang tidak teramati dengan jelas, berlangsung perlahan sedikit demi sedikit, tetapi sebenarnya merupakan faktor yang merusak, umpamanya stres dan burnout, kesehatan yang buruk, kurang berpendidikan, dan pengangguran. Dalam psyche, resiliensi, faktor aset dan resiko perlu dilihat sebagai proses interaktif. Faktor penting lainnya, sistem nilai atau values, adalah yang merupakan penunjuk, pembentuk, dan memberikan konsistensi dan arti pada kognisi, emosi, dan aksi seseorang. Nilai dan kepercayaan membantu seseorang dalam menghadapi peristiwa-peristiwa sulit maupun yang menggembirakan. Menautkan mereka kepada masa depan yang lebih menggembirakan yang dapat mereka tuju. Avorio dan Luthans menemukan bahwa para pemimpin sejati yang resilient dapat memandang masa depan mereka dan membawanya pada masa kini, meskipun ada masa kejatuhan. Membawa masa depan kepada masa kini ini dapat memotivasi diri mereka maupun orang lain kini untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Melalui perspektif ini, juga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang lebih termotivasi untuk berkembang dan belajar cenderung mempertahankan usaha mereka untuk mencapai harapan dan tujuan hidup yang lebih menantang. Akhirnya, sebagai penutup, globalisasi penuh dengan perubahan-perubahan cepat dan tantangan hidup. Banyaknya peristiwa di sekitar kita yang tidak selalu sebagaimana harapan tidaklah dapat kita hindari.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas resiliensi diri menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Pada kenyataannya, pengembangan resiliensi menuntut pemupukan sedari awal dari diri. Mereka yang memiliki rasa percaya diri dan sumber-sumber dukungan sosial ternyata lebih kuat dan mampu resilient terhadap peristiwa yang dihadapinya. Penumbuhan dan pengembangan resiliensi menuntut semua unsur, mulai dari unit keluarga, saudara, teman, instansi pendidikan, unsur-unsur di organisasi, baik formal maupun non-formal, untuk terus bekerja saling membangun dan memupuk kapasitas resiliensi seseorang. Hanya dengan kesadaran bahwa kita semua saling membangun pribadi orang lain, kita akan semakin berhati-hati dalam bersikap, membangun diri dan lingkungan secara positif, untuk kemudian membangun bangsa ini menjadi bangsa yang resilient, bangsa yang kuat dalam menghadapi tantangan. Saya sudahi orasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.